kita memasuki malam ke-29, malam ganjil terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Dan esok hari program ini akan berakhir, Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ramadan tahun berikutnya dengan kajian doa Ramadan ataupun dengan tema-tema yang lain. Dan insya Allah di tahun depan kita akan mengkaji doa Ramadan. Sekaligus saya menawarkan ide untuk mengkaji Asmaul Husna. Insya Allah Ustadz Rino berkenan. Kalau saja setiap hari kita mengkaji 3 atau 4 Asmaul Husna, maka dalam 1 bulan kita insya Allah 99 Asmaul Husna kita bisa kaji. Ide yang saya tawarkan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini sudah hadir Ustadz Rino Zeldeni yang akan memandu kita memberikan kajian doa Ramadan hari ke-29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rino. Assalamualaikum. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, mohon izin nanti setelah kajian, doa, kemudian bolehkah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah diberikan keselamatan dan kesehatan untuk saudara-saudara kita semuanya. Terima kasih Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mana tidak besar kita katakan, di dalam Quran Allah sampaikan, sekiranya para penguasa negeri itu semuanya berkumpul, lalu kemudian mereka tos-tosan mengumpulkan semua harta benda yang mereka miliki untuk membeli yang namanya iman itu, maka mereka tidak akan sanggup membelinya. Saking mahalnya keimanan itu sendiri. Karenanya ketika kita memperolehnya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah bijaknya kalau kemudian kita berupaya sekuat tenaga kita, mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, semaksimal yang kita bisa untuk tetap memegangnya dengan teguh sampai kemudian Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Pada malam hari ini dapat kabar ya, salah satu ulama kita wafat juga menjelang maghrib tadi, atau informasinya ya, beliau wafat. Tengku Zulkarnain kalau namanya, hari ini wafat. Kita doakan mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat berbahagia, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang sedang menghadapi sakratul maut. Di dalam kondisi yang sangat lemah itu, kemudian pemuda ini berbicara kepada ibunya. Dia bertanya sambil menahan merintih kesakitan gitu ya. Seketika itu pula ibunya kemudian menangis. Apa yang dia tanyakan, Ibu? Sekiranya engkau yang menjadi yang menghisap amal ibadahku nanti ya, di yaumil qiyamah, kira-kira apa yang akan kau lakukan kepadaku, kata anak ini kepada ibunya. Jadi kalau dalam kondisi begini kemudian kau yang menghisap amal ibadahku nanti di akhirat kelak, lalu apa yang akan kau lakukan, kata pemuda ini. Ibu itu sambil menangis mengatakan, aku akan menyayangimu. Aku akan menyayangimu, kata ibunya. Kemudian pemuda itu tersenyum, lalu dia mengatakan, tentunya Allah itu lebih sayang kepadaku dibandingkan dirimu ya Ibu.
Para hadirin yang berbahagia, kita sering sekali mengucapkan salah dua, bukan salah satu, di antara 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu. Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki 99 nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Kita selalu mengucapkan ayat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa waktu lalu saya sudah sedikit memberikan penjelasan bahasan tentang an-ni'mah, tentang nikmat ya. Ada nikmat yang umum maupun nikmat yang khas. Rahman, Ar-Rahim, asal muasalnya dari kata Ar-Rahmatu, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan inna lillahi mi'atu rahmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 kasih sayang. Unzila minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Jadi Allah punya 100 cinta, 100 kasih sayang, 100 rahmat. Satu saja yang kemudian Allah turunkan di muka bumi ini, dan yang satu itu kemudian dibagi-bagikan kepada jin, manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Fiha yata'atafun. Dengan rahmat itulah kemudian kita saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Coba bayangkan, rasakan kembali, pejamkan mata, ingat kembali masa-masa awalnya kita jatuh cinta semuanya. Gimana rasanya? Indah bukan? Itu bukan 1%. Itu 1% yang kemudian dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia, jin, hewan-hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Wabiha yatarahamun. Dengannya kita saling menyayangi. Wabiha ta'tuful wahsya ala waladiha. Dan dengan satu itu yang kemudian dibagi-bagi, ya, ta'tuful wahsy ala waladiha. Hewan buas ya, binatang buas itu bisa mengasihi anak-anaknya. Nah, kita nggak ketemukan hewan buas kemudian memangsa anaknya sendiri. Sehingga kemudian ada anggapan kalau ada orang tua, ada orang yang apa namanya berbuat jahat kepada anak-anaknya ya, atau orang tuanya, maka dia lebih lebih buas lagi daripada binatang buas gitu. Kenapa? Karena binatang buas tidak pernah memangsa anaknya sendiri. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyisakan, mengakhirkan 99 rahmat yang lainnya itu, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang kemudian hanya akan diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kebayang nggak? Ya, bisa merasakan tidak? 1% yang dibagi-bagikan saat ini di muka bumi itu betapa indahnya gitu. Kita bisa menyayangi orang tua kita, menyayangi anak-anak kita, kita bisa menyayangi orang-orang yang kita kasihi, mencintai kekasih hati kita dan sebagainya. 1% itu dibagi-bagi. Terbayang kan bagaimana 99% yang kemudian Allah akhirkan dikhususkan hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmatul jannah, nikmat surga, Allah kemudian menjelaskan ada lagi tambahan. Para mufassir mengatakan justru tambahan itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan surga itu sendiri. Apa tambahannya? Waladaina mazid, kata Allah, dan kami memiliki tambahan. Apa tambahan nikmat yang akan diperoleh
oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, liqa wajhillah. Mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan Sang Pencipta. Adanya para hadirin dan hadirat berbahagia, kita harus lebih banyak lagi nih setelah bulan Ramadan mencari-cari apa saja yang kemudian membuat Allah selalu merahmati kita semua. Apa saja yang kemudian membuat kasih sayang Allah itu di dunia ini kemudian selalu melingkupi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kasih sayang Allah juga akan terus melingkupi kita di yaumil kiamah nanti. Salah satu dari solusi agar kita kemudian senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rajin-rajin mengikuti forum-forum kegiatan-kegiatan seperti ini nih, Konyoman. Bagus, tadi saya juga baru mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau bisa agenda seperti ini jangan stop di Ramadan saja. Ya, Kalau bisa kita dawamkan ba'da Ramadan. Ya mungkin nggak perlu setiap hari, mungkin sekali sepekan atau sekali sebulan. Yang penting kita ada majelis seperti ini yang kemudian eh, bisa menjaga, mencas rohani kita, ya minimal sekali sepekan atau sekali sebulan gitu ya. Karena kan memang namanya iman ini fluktuatif, yazid wa yanqus, naik dan turun gitu. Nah, ketika kemudian kita bisa duduk sejenak, ya barang 10-20 menit, insya Allah kita bisa beriman sejenak gitu. Sahabat Nabi sering melakukan hal demikian. Kalau lagi ngumpul-ngumpul, ayo, Ijlis mana? Ayo duduk bersama dengan kami. Nok min sa'ah, kata mereka. Yuk, kita duduk sebentar, kita beriman sejenak. Ada yang kemudian silakan Anda baca salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala, saya akan dengarkan. Ketika temannya baca, yang lain mendengarkan, nangis yang dengarkan. Itu yang terjadi pada diri sahabat Nabi SAW, sehingga kemudian keimanan mereka terjaga. Dan simak apa yang diucapkan oleh Huzaifah bin Yaman ketika berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Abu Bakar, kenapa ya? Kalau saya di pasar kok mumet kepala, di rumah juga begitu, ketemu dengan kawan-kawan apalah semuanya gitu ya, itu nggak habis stresnya gitu. Tapi kenapa ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW semuanya sirna, semuanya hilang, seolah semuanya keindahan saja yang kemudian hadir bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, sejalan dengan itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabdanya, dan saya hafal betul, ya, karena saya menikmati hidangan yang tersedia di hadis itu. Apa kata Nabi SAW? Majtama'a qaum fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka mengkaji, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihim sakinah, maka ketenangan akan turun kepada mereka. Sebagaimana Huzaifah menyampaikan, tenang, damai gitu bersama dengan Rasulullah SAW. Wa ghasyiathumur rahmah, kasih sayang akan melingkupi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan menurunkan sayapnya. Tahu berapa besarnya sayap malaikat? Malaikat Jibril alaihissalam disebutkan oleh Rasulullah SAW, ukuran sayapnya, satu sayapnya saja, itu membentang dari ufuk timur ke ufuk barat. Ya, saking besarnya. Makanya ketika bicara tentang Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Qadar itu maknanya salah satunya bukan hanya mulia atau ketentuan Allah. Al-Qadar itu maknanya juga sempit. Kenapa sempit? Saking berjajalnya malaikat turun pada malam Al-Qadar itu. Ya. Nah, malaikat akan merendahkan sayapnya, wahafathumul malaika, kemudian merangkul semua yang hadir di majlis itu. Dan yang menarik kemudian di bagian akhir Rasulullah menyampaikan, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita semua yang hadir pada pertemuan itu satu persatu,
di hadapan para malaikat, sehingga kemudian ketika Allah mencintai kita yang hadir di majelis ilmu itu, maka malaikat yang mendengarkan juga akan mencintai kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita rajin mencas keimanan kita melalui majlis-majlis ilmu, majlis-majlis rohani yang kita ikuti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengangkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga, memelihara keimanan yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya, memberikan taufik serta inayah kepada kita untuk mudah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdulillahi min hamdal syakirin. Hamdan yuwafina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghashshini fihi birrahmah warzuqni fihi bit-tawfiq والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. Ya Allah, lingkupilah kami di bulan ini dengan rahmat-Mu. Anugerahilah kami dengan taufik dan penjagaan-Mu. Sucikanlah hati kami dari benih-benih fitnah dan kebencian. Wahai yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم زلزلهم ومزقهم كل ممزق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rino, insya Allah nanti akan didiskusikan dan diputuskan oleh manajemen Gratefulness Anchor. Jika Bapak Ibu berkenan, maka setiap bulan insya Allah kita akan ada kajian. Dan kajiannya mengikuti bulan Islam. Insya Allah di bulan Syawal kita sudah bisa mulai ya. Ada Mas Ari dan Mbak Vivi yang akan mengkreasikannya dan menelurkannya berupa program. Untuk itu Bapak Ibu saya himbau kepada Anda semuanya bahwa besok adalah hari terakhir untuk 17 menit vaksinasi kolbu, bukan berarti bahwa ini berakhir. Saya berharap secara pribadi silaturahim ini tetap terjalin dan pastikan Anda untuk follow Instagram Gratefulness Anchor di EFT Exercise Class atau follow Instagram saya Nyoman Indra Permana dan follow Instagram Ustadz Rino Zeldeni di Jago Design. Nah, informasi akan kami sampaikan menggunakan media sosial tersebut. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk melakukan tapping menggunakan teknik EFT. Seperti biasa, seperti yang sudah Anda ketahui dan Anda pahamin, kita mulai menekan di titik sore spot di dada kiri, ditekan dan diputar secara perlahan. Dan kemarin sudah saya sampaikan sebuah tips supaya Anda benar-benar bisa memaknainya, maka tekanan dan putaran di dada kiri ini ikuti seiring dengan tarikan dan hembusan nafas Anda. Demikian pula di titik tapping yang pertama, 1 di alis, kedua di bawah, di samping mata, ketiga di bawah mata, 4 di bawah hidung, 5 di bawah bibir ya, di dagu, 6 di tulang leher, dan yang ketujuh di samping di bawah ketiak. Ketukannya ikutin dengan tarikan dan hembusan nafas Anda dan ikutin detak jantung Anda. Dan
Jika Anda benar-benar fokus dan konsentrasi, entah kenapa tangan Anda yang mengetuk akan selaras dengan detak jantung Anda. Nah, ini tips yang kemarin saya sudah sampaikan. Nah, kemudian tipsnya yang kedua, kadangkala ketika melakukan tapping, pikiran kemana-mana, seperti halnya ketika sholat dan ibadah yang lainnya. Nah, saya memberikan tips, bayangkan satu objek, dan saya menyarankan objek itu adalah Mekah. Dan perbesar gambarnya di sana. Langsung kunci dan arahkan pikiran itu ke Mekah. Terutama dan lebih fokus ke bangunan Ka'bah. Ya, mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditekan di titik source spot di dada kiri. Putar secara perlahan, atur nafas Anda dan hembuskan secara perlahan. Ya Allah, kami semua selalu memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia-Mu yang begitu berkelimpahan ini, ya Allah. Secara jujur, seringkali di dalam hati kami, di dalam pikiran, terselip prasangka-prasangka, terselip iri, dengki, benci kepada orang lain. Untuk ini, kami semua mohon bimbingan-Mu, ya Allah. Mohon petunjuk-Mu, bersihkan hati kami. Kami berikhtiar untuk membersihkan hati kami. Dan mulai saat ini dan seterusnya, kami berikhtiar, berprasangka baik mulai saat ini dan seterusnya. Aku pastikan diriku memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, prasangka yang baik mulai saat ini dan seterusnya. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan, dan entah kenapa, bayangan visualisasi Mekah, bangunan Ka'bah, dan sekelilingnya semakin jelas hadir dalam hati dan pikiran Anda. Dan entah kenapa, ketika Anda bisa bayangkan dengan jelas, perasaan bahagia, tentram, dan damai hadir mulai saat ini dan seterusnya. Silakan tapping di titik yang pertama, ujung alis. Meskipun terkadang ada prasangka-prasangka yang kurang baik dalam pikiranku, dalam hatiku, terhadap orang lain maupun kepada masa depanku. Namun aku menyadari begitu besar nikmat Allah yang tercurah dan terlimpah kepadaku. Untuk ini, aku pastikan diriku mulai saat ini dan seterusnya semakin berprasangka baik, bersyukur, dan bersabar. Titik kedua, aku bersyukur atas nikmat Allah yang berkelimpahan. Dan aku terus bersabar menapaki hidup dan kehidupanku dengan rasa optimis menggapai masa depan dengan kebersihan hati dan prasangka baik. Di bawah mata, meskipun terkadang ada rasa keraguan dalam hati, namun aku pastikan diriku selalu bahagia dengan berprasangka baik, sesuai dengan perintah Allah
Dan ini adalah bagian dari menunaikan perintah-perintah Allah. Di bawah hidung. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Di bawah mulut. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Tulang leher. Ya Allah, lingkupinlah kami di bulan ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Anugerahilah kami taufik dan penjagaan-Mu. Sucikanlah hati kami dari benih-benih fitnah atau kebencian. Wahai Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Aku bersyukur atas nikmat-Mu. Aku bertawakal kepadamu. Di bawah ketiak, samping kiri. Aku ikhlas. Aku pasrah. Aku bersyukur. Aku bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, aku bersyukur. Aku ikhlas. Aku pasrah. Aku bahagia. Sehat. Sukses. Sejahtera. Berkelimpahan. Terima kasih ya Allah. Letakkan tangan Anda, hembuskan nafas Anda secara perlahan, ucapkan rasa syukur Anda. Silakan panjatkan doa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni bermanfaat untuk kita semua, dan ikhtiar ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, sekali lagi mari kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni di akhir kajiannya. Dan mari kita panjatkan doa juga, insya Allah kepada almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain yang wafat di malam hari ini, husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Pastikan Anda hadir besok di program 17 menit vaksinasi kolbu di episode terakhir. Dan saya, jika Anda berkenan, saya mohon di esok hari, bolehkah Anda on kamera ya, supaya kita bisa saling menyapa. Pastikan Anda hadir esok hari di jam yang sama. Terima kasih, insya Allah bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Coach. Terima kasih.